dialog cawapres ini agak jadi apa ya, perbincangan begini kan ya, katanya ditiadakan dan segala macam. Nah, TV One malam hari ini dengan spesial akan menghadirkan tentunya, dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari ini adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Karena kenapa, Pi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali kan, ini minggu pertama kampanye loh. Sibuk juga mungkin ada sedikit kondisi-kondisi tertentu ya. Betul. Padatnya waktu dan lain sebagainya. Apresiasi kami sekali lagi untuk wakil presiden kita yang hadir di program menuju pemilu malam hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai debat kandidat calon wakil presiden. Biasanya kalau kita lihat pengalaman pemilu tahun kemarin, teman, biasanya seorang calon presiden atau calon wakil presiden ini diundang di beberapa stasiun televisi untuk melakukan dialog atau untuk melakukan debat adu visi, adu misi, agar publik tahu, teman, siapakah calon presiden atau calon wakil presiden yang akan kita pilih di 2024. Dan ini saya pikir hal yang biasa. Tetapi ada pemandangan yang luar biasa, teman. Kemarin salah satu stasiun televisi ini mengundang calon wakil presiden. Ada di situ undangan untuk Gibran, ada Muhaimin, ada Pak Mahfud MD. Ternyata Gibran ini tidak datang di acara tersebut untuk melakukan dialog antar calon wakil presiden, dan ini tentunya menuai reaksi publik, teman ya. Apakah Gibran itu takut beradu argumentasi dengan Mahfud MD, dengan Muhaimin Iskandar, atau seperti apa? Dan ini merupakan potret, teman, sosok calon wakil presiden kita yang akan maju di 2024. Lalu kenapa Gibran tidak mau datang atau tidak hadir ketika diundang oleh stasiun televisi untuk dialog, untuk debat sesama calon wakil presiden? Nah, teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya berikut ini. Kita ambil berita, teman, dari CNN Nasional. Gibran absen debat TV jadi sorotan, Muhaimin dan Mahfud tuai pujian. 4 perwakilan mahasiswa dari kampus yang berbeda kompak memuji kehadiran calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, yang hadir memenuhi undangan debat capres soal anak muda Rabu 6 Desember 2023 malam. Agenda debat tersebut digelar secara langsung oleh TV One dengan mengangkat tema khusus terkait anak muda. Namun dari ketiga capres hanya calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang tidak hadir. Jadi hanya Gibran yang tidak hadir. 4 mahasiswa yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Muhaimin dan Mahfud kompak menyinggung ketidakhadiran Gibran. 4 mahasiswa masing-masing dari UGM, Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Udayana. Saya sangat salut dengan mereka berdua, karena saya rasa beliau berdua sangat jauh dari kata pengecut intelektual, kata perwakilan mahasiswa UGM Gibran M. Nur. Gibran mengaku merasa terhormat bisa bertemu dengan kedua capres pada kesempatan itu. Dia memuji keduanya sebagai ksatria sejati karena mau bertemu dengan anak muda. Ketua BEM Unpad M. Haikal Febriansah juga melontarkan pujian kepada Cak Imin dan Mahfud sebelum menyampaikan pertanyaan. Haikal menyinggung ketidakhadiran Gibran, padahal forum tersebut sebagai forum anak muda. Ya, walaupun Mas Gibran nggak hadir ya, katanya forum anak muda, tapi nggak apa-apa, ini boleh tepuk tangan buat kedua bapak ini, kata Haikal. Ahmad Fauzan, perwakilan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, mengaku merasa kecewa karena formasi cawapres tidak lengkap. Namun Fauzan mengucapkan terima kasih
kepada dua capres telah bersedia hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada calon yang menyempatkan hadir saat ini karena telah bersedia untuk dibedah alam pikir dan gagasannya. Tapi saya merasa kecewa karena formasi calon yang hadir tidak lengkap, kata dia. Para mahasiswa pada kesempatan itu bertanya kepada Mahfud dan Caimin terkait permasalahan lintas sektor, mulai dari pangan, kehutanan, kelautan, hingga lapangan kerja. Gibran telah buka suara terkait ketidakhadirannya pada acara dialog bersama calon wakil presiden di salah satu stasiun televisi nasional, Rabu 6 Desember. Di saat bersamaan debat digelar, Gibran tengah menghadiri deklarasi kelompok relawan Pergerakan Perempuan Muda Nahdien Perdana. Saya datang yang debat resmi, kata Gibran di Grand Said Jaya, Jakarta, Rabu 6 Desember 2023. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait ketidakhadiran Gibran yang ini dianggap pengecut oleh mahasiswa. Kenapa begitu? Karena undangan ini khusus untuk calon wakil presiden. Jadi calon wakil presiden benar-benar sendiri teman, tidak didampingi oleh capresnya. Sementara kalau kita lihat beritanya di KPU teman, debat calon wakil presiden diadakan tapi didampingi oleh capresnya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Padahal yang diinginkan publik teman, bagaimana debat itu khusus cawapres. Seperti halnya di tahun 2019 kemarin ketika ada debat capres, di situ hadir temannya antara Sandiaga Uno dan Kiai Ma'ruf Amin, itu hadir di sana. Nah harapannya kan seperti itu teman di 2023 ini, dan ini harusnya menjadi momentum bagi Gibran untuk mengeksplor kemampuannya, mengeksplor gagasannya, bagaimana ketika nanti misalkan dia terpilih menjadi wakil presiden RI, bagaimana gagasannya Indonesia ke depan. Nah, oleh karena itu perlu diuji teman, diuji publik. Ya lewat diskusi seperti ini, diundang di acara televisi nasional. Nah, ini kan bisa mengetahui akhirnya masyarakat rakyat Indonesia bagaimana sih gagasan Gibran. Karena selama ini Gibran tidak pernah muncul di publik mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Nah, karena selama ini kan Gibran menjadi wali kota Solo, lingkupnya itu wali kota. Wali kota itu di bawah provinsi temannya, di bawah provinsi itu wali kota. Gubernurnya waktu itu ya Ganjar Pranowo teman. Nah harapannya seperti itu, bagaimana Gibran hadir di acara tersebut, karena ini uji publik teman, bagaimana kemampuan itu dipertanyakan oleh masyarakat sehingga kemampuan Gibran itu akan muncul teman. Tapi kalau seperti ini Gibran tidak hadir, ya menunjukkan bahwa Gibran memang tidak siap teman debat kandidat capres. Dan kalau kita lihat memang kemampuan Gibran ini masih di bawah Mahfud MD maupun Caimin. Caimin pada waktu mahasiswa menjadi Ketua Umum PB PMII, kemudian pernah menjadi menteri, kemudian DPR, kemudian Ketua Umum partai. Ini adalah rekam jejak dari Muhaimin Iskandar. Pak Mahfud MD juga begitu. Pak Mahfud MD pernah dulu menjadi menterinya di era Gus Dur, kemudian pernah menjadi ketua MK. Pak Mahfud pada waktu mahasiswa menjadi aktivis mahasiswa di HMI, dan sekarang menjadi menteri Menko Polhukam di era Jokowi, dan banyak pengalaman lain dari Pak Mahfud MD. Nah, pengalaman rekam jejak itu dilihat juga dari umur teman. Semakin umurnya panjang maka historisnya juga panjang. Kalau umurnya baru 36 tahun seperti Gibran, ya rekam jejaknya ya sedikit teman, pengalaman hidupnya sedikit. Makanya kalau diadu debat, saya pikir ya mungkin Gibran merasa tidak mampu atau seperti apa, sehingga tidak perlu hadir di acara debat yang diadakan televisi swasta. Gibran mau datang kalau digelar oleh KPU di debat resmi. Kalau debat resmi didampingi oleh calon presidennya, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan dia berani teman. Tapi kalau tidak didampingi sepertinya dia enggan untuk datang. Nah inilah kemampuan seorang calon wakil presiden. Bahkan kalau kita lihat di media sosial banyak cuitan yang ditujukan kepada Gibran, mempertanyakan kemampuan Gibran kenapa tidak datang di acara debat antar calon wakil presiden. Nah inilah yang menjadi perbincangan publik.
Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya terkait ketidakadilan Gibran? Apakah ini sesuatu yang biasa saja atau ada sesuatu yang disembunyikan, atau Gibran mungkin takut debat dengan Caimin maupun Pak Mahfud MD? Tulis komentar Anda teman, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.